Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya. Kali ini sesuai dengan judul, gue mau sharing kepada kalian rekomendasi beberapa micro SD untuk DJI Action 4 Adventure Combo. Jadi disclaimer dulu, ini adalah rekomendasi menurut Vincentius Raditya atau menurut saya pribadi. Sebelumnya dari pihak DJI Action 4 sendiri itu sudah memberikan beberapa list rekomendasi micro SD yang bisa kita gunakan. Nanti untuk listnya aku tampilkan di sini. Di video-video gue sebelumnya, gue menggunakan micro SD dari merek Lexar yang tipe 1066X dengan kapasitas 512 GB. Namun untuk pengujian kali ini agak berbeda. Gue record di 1080p 60 fps, dan untuk micro SD-nya sendiri gue menggunakan merek dari SanDisk Extreme yang versi pertama dengan kapasitas 128 GB. Jadi ini adalah yang tipe A2 kalau gue nggak salah ingat. Alasan kenapa gue menggunakan micro SD ini adalah sebagai ajang pembuktian apakah memory card lain yang disarankan dari pihak DJI apakah bisa digunakan atau tidak. Walaupun sekali lagi ini gue record di 1080p 60 fps, jadi gue tidak record di 4K 60 fps. Alasannya sederhana, karena gue pengen coba full record, karena biasanya kan gue mainnya cut ya, jadi gue menggunakan fitur quick capture. Untuk micro SD yang gue gunakan saat ini yaitu merek SanDisk Extreme. Ini adalah micro SD yang biasa gue gunakan ketika gue menggunakan action camera gue yang pertama, yaitu Xiaomi Y2 4K. Untuk video kali ini juga gue ubah lagi settingannya. Selain dari resolusi yang gue record yaitu di 1080p 60 fps, gue juga sedikit mengubah angle kamera. Ini agak gue turunin ke bawah sedikit. Untuk sound gainnya atau audio gainnya gue setting di 0. Jadi gue nggak setting di plus 6 atau di minus 6, tapi gue setting di 0. Jadi gue sekalian mau ngetes aja. Menurut kalian sendiri gimana hasilnya? Ini gue benar-benar record langsung dari DJI Action 4. Khusus video kali ini gue tidak menggunakan color grading ataupun sound gain. Jadi audio gainnya atau di post productionnya gue bener cuman main cut to cut. Memang untuk pengujian kali ini gue recordnya di 1080p 60 fps. Kalau record di 4K itu kapasitas videonya atau durasinya hanya bisa 1 jam, kurang lebih 1 jam lebih sedikit lah, gue lupa 1 jam berapa menit. Tapi kalau kita record di 1080p 60 fps kita bisa nge-record kurang lebih 4 jam. Harusnya sudah lebih dari cukup sih. Alasan yang kedua adalah kenapa gue record di 1080p semata-mata karena kayaknya gue sanksi ya banyak yang nonton video gue di resolusi 4K. Paling mentok-mentok di 1080, di 2,7K kayaknya jarang-jarang banget. 2K apalagi, rata-rata di 1080p 60, atau bahkan kadang-kadang gue kalau nonton YouTube di HP biasanya gue main di resolusi 720p. Jarang banget gue di 1080, 2,7 ataupun di 4K. Karena menurut mata gue ya, kayaknya di 4K untuk di HP kayaknya kurang gitu optimal deh. Kecuali kalau kalian nontonnya di TV yang besar, menggunakan Smart TV, baru mungkin lebih optimal. Untuk memory card SanDisk ini sendiri, gue beli di harga saat itu launching, gue beli di harga Rp350.000. Entah kenapa pada saat gue cek di e-commerce, by the way gue belinya di Tokopedia, tipe yang gue beli itu sudah nggak ada dan digantikan dengan tipe yang Extreme Gaming. Seharusnya kalau buat gaming itu bagus, seharusnya buat record itu juga bagus, karena kan kalau buat gaming kita kan butuh data writing dan read yang cepat ya. Seharusnya kalau buat gaming bagus, feeling gue untuk video atau untuk action kamera juga bagus. Cukup banyak laskar sinar ya di daerah sini. By the way ini daerah mana ya? Gue nggak tahu. Ini gue cuma bener-bener selewatan aja. Ini gue lagi di daerah Semarang, guys. Semarang atas sih, tapi gue nggak tahu daerah mana. Ini mau ke arah Tembalang deh. Ya pokoknya kaget gua anjir. Tapi kalau kalian ada dana lebih, kalian bisa pakai atau bisa melirik merek lain seperti Kingston, Samsung, ataupun merek Lexar seperti yang gue gunakan. Mas lagi saran dari gua, kalau kalian record atau editing di laptop atau di PC, misalkan mohon maaf banget laptop kalian speknya tidak mid to high, kalian bisa ubah video formatnya dari HIVC atau H265 menjadi H264. Karena gue pernah baca di beberapa kasus ada yang sudah menggunakan micro SD yang tipe tertinggi ataupun tipe apapun, ketika dia record itu normal, namun ketika mau dipindahin ke laptop videonya tidak bisa terbaca atau data korup. Coba kalian ubah format videonya ke H264. Nah sekarang gue akan berbagi tips singkat. Misalkan kalian sudah beli DJI Action 4, harga DJI Action 4 itu tidak murah. Buat gue pribadi itu tidak murah, tapi bang dana gue terbatas, kayaknya cuma bisa beli micro SD yang 64 GB untuk saat ini. Kayaknya kalau beli yang 128, 256 ataupun 512 kayaknya belum ada budgetnya. Kalian bisa menggunakan sistem quick capture. Sekarang video ini gue cut, kalian lihat Honda Scoopy depan ya dengan plat nomor H2537 CAA. Ini sekarang gue cut nih. Nah sekarang langsung quick capture guys. Nah barusan itu gue langsung mematikan kamera, lalu gue tekan tombol record yang paling atas dari kondisi mati, maka video langsung otomatis terekam. Nah
Minusnya adalah kalau kalian menggunakan audio adapter atau menggunakan mikrofon eksternal, kayak gue sekarang ini gue pakai audio adapternya dari DJI Osmo, ada delay sedikit dari mikrofon internal ke mikrofon eksternal. Jadi ada delay sedikit nge-switchnya dulu. Kurang lebih delaynya kayaknya nggak sampai 2 detik deh. Sekarang gue coba lagi ya, ini gue matiin nih. Sekarang untuk gue nyalakan dan harusnya tadi awal suara gue agak pecah, tapi sekarang suara gue sudah kembali normal. Kurang lebih seperti itu. Jadi manfaatkan quick capture atau manfaatkan cut to cut. Lalu yang berikutnya manfaatkan mode pre-record. Jadi kalau misalkan kalian lagi riding terus kalian kehilangan momen, kalian bisa langsung aktifkan pre-record. Itu bisa kalian atur mau 3 detik, 5 detik atau 1 menit. Aduh, hujan nih. Jadi gue putar balik nih. Putar balik. Nah, ini juga tips juga kalau kalian pakai mikrofon eksternal, DJI Osmo Action 4 kalian tidak jadi waterproof ya guys ya. Jadi sebisa mungkin kalau hujan deras, sebisa mungkin ditaruh di tas kamera kalian atau kamera kalian diamankan. Selain dari fitur quick capture, kalian juga lebih hemat baterai dan kalian bisa nge-record momen-momen yang menurut kalian itu oke atau kayaknya tidak bisa dilewatkan. Jadi kalian bisa memanfaatkan mode pre-record dan mode quick capture. Minusnya ada delay sedikit atau jeda sedikit ketika kamera menyala dari mikrofon internal switch ke mikrofon eksternal. Dari pengalaman gue atau dari pengetesan gue kayaknya nggak sampai 3 detik guys. Antara detik kedua ataupun detik ketiga itu dia langsung menyala atau langsung aktif mikrofon eksternalnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Ini hanyalah video singkat perihal rekomendasi micro SD menurut gue pribadi dan menurut DJI. Kalau kalian punya masukan atau punya rekomendasi sendiri perihal micro SD yang cocok untuk DJI Osmo Action 4, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi bareng, oke? Mohon maaf videonya singkat karena ini sudah mau hujan guys. Anyway, sekian video kali ini. Thank you udah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.